lu kan sangat kritikal sama STY. Ya. Ada nggak satu titik di mana saking influensialnya itu mengganggu dinamik di ruang ganti, Coach? Enggak sih. Enggak. Kalau mengganggu di dynamic ruang ganti, tapi Ada aliran uang itu. oh iya, ya pasti ada lah. Dari agen ke asosiasi. Lu pikir itu orang bersih semua di UEFA? Permainan agen itu luar biasa besarnya di dunia. Sekarang kalau gue, Menurut lu dia ada main juga nggak, Coach? Jurnalis-jurnalis kayak gitu untuk ngebentuk misalnya persepsi klub tentang value atau gaji pemain gitu. lu tahu agen itu memanfaatkan media-media kayak Fabrizio Romano untuk meraise up harganya pemain. Oh, ngepompa harganya. Mempompa harganya. Pom-pom. Kayak pom-pom. Ya, seolah-olah pemain ini banyak yang mau, padahal nggak ada yang mau. Ya. This guy baru ini kan ingusan nih, baru umur 25 tahun. Bahwa dia punya duit banyak bukan berarti lu bisa Ngomong seenaknya. ngomong seenaknya boleh, tapi harus ada dasarnya. Dia punya duit, mungkin IQ-nya 4 kali di atas IQ gue. Satu hal, dia nggak punya pengalaman hidup. Halo, kembali lagi Dan Filter bersama gua Tirta. Sama gue Vincent. Langsung aja. Katanya kita kalau opening suka kelamaan. Oh gitu. Kita kedatangan pandit paling mahal di Indonesia. Widih, Coach Justinus Laksana. Yes. Thank you. Bukan paling baik ya. Bukan. Paling mahal. Tapi itu lu mengkonfirm, lu adalah pandit sepak bola termahal di Indonesia. Wih, udah peer review. I can guarantee you that. Wih. Ya, Coach, nah mumpung lagi ngomongin pandit termahal ya. Seorang pekerja kantoran, pelatih, terus pindah karir ke jadi pelatih futsal, terus jadi komentator TV, sekarang full dedicated di YouTube. Itu adalah sesuatu yang direncanakan atau enggak, Coach? Enggak. Enggak. Gue waktu tahun 99 ke Belanda, ke Indonesia dari Belanda. Gue cuma buat 2 koper $1.000. I have to survive. Dalam arti dalam $1.000 waktu itu 2 bulan lah. Oke. Gue bilang gue harus setelah 2 bulan gue harus punya job. Kalau enggak gue nggak makan. Ya. Oke. Dan caranya gimana? I don't care. Yang penting halal. Dan gue bilang gue datang ke Indonesia untuk jadi miliarder, bukan untuk jadi pelatih bola. Karena semua orang bilang, Coach lu kenapa? Dari zaman gue futsal, orang AFC itu dia bilang, lu kenapa nggak ambil lisensi bola? Gue kalau mau ambil lisensi bola ngapain gue ke Indonesia? Mending gue di Belanda aja. Ekosistemnya udah jelas, semua jelas. Di futsal itu kan mau ngebantuin aja. Almarhum Haji Mas Said. Amal almarhum. Iya. Jadi emang dari awal nyampe ke Indonesia, target lu adalah gue miliarder. Iya. Oke. Bukan gue jadi komentator bola Oh, oke. atau gue jadi YouTuber. Nah, waktu itu belum ada YouTube kan. Jadi jalannya itu ketemu setelah Iya. liuk-liuk itu. Karena untuk gue dulu waktu gue masih di Belanda kan ngelamar kerjaan biasa lah. Ditanya 5 tahun lagi kamu jadi apa? Such a bullshit question itu. You don't know. Maybe you die 5 tahun ke depan. Iya kan? Lu nggak pernah tahu 5 tahun ke depan apa yang terjadi. Iya. Nah itu hidup gue seperti itu. Makanya gue mungkin untuk banyak orang nggak jelas ya. Fine, gue bisa terima kok. Tapi what I do sekarang adalah melihat opportunity depan mata, gue manfaatin. Opportunity gue manfaatin. Gitu. Oke. Di titik apa nih, Coach, waktu lu sadar bahwa oke, gue punya enough influence buat monetize apa yang gue punya. Karena kan sekarang lu multiple stream nih revenue-nya, ya kan? Tapi di titik apa nih kayak, anjir, Ini bisa otak diduitin nih. Ini nih. Nah, gini. Oke. Gue ngerti maksud lu, tapi gue penjelasan agak berbeda. Jadi gue kan 14 tahun di TV, 2007 sampai 2021. Gue mulai YouTube sebenarnya mulai agak aktif itu di akhir 2018, bilang aja 2019 awal lah. Oke. Kenapa gue bikin akun YouTube? Kan ada tujuannya. Nggak mungkin, wah gue jadi miliarder dengan YouTube. Nggak mungkin itu. Jadi tujuan YouTube murni menjelaskan apa yang sudah gue jelaskan di TV pada saat gue siaran. Karena peluang itu gue nggak dapet. Di TV lu tidak dapat waktu untuk menjelaskan tentang sebuah match, tentang apa. Kenapa, Coach? Kan iklan. Oh, live, karena live iklan. Iya. Oh, oke. Durasi. Jadi 1 menit ngomong, cut. Ngomong apa ini? Ya kan? Akhirnya bilang gini deh, karena orang lihat gue di TV, ya gue jelaskannya lebih dalam di YouTube. Bikinlah itu YouTube, pakai handphone, nggak ada tripod, buka laptop gue, jadi
view-nya ke atas Pakai gitu. webcam. Enggak, pakai handphone. Oh, iya. Handphone, jadi ditaruh di laptop itu 3 bulan begitu. 3 bulan akhirnya gue beli tripod untuk 75.000. Pada saat itu gue lakukan, ternyata banyak yang nonton. Jadi sebulan udah 10.000 subs. Naik terus. 2019, 20 itu kayaknya udah mulai menghasilkan duit. Kecil, gope, 1 juta gitu. Wah, ada duitnya nih ternyata. Padahal tujuan gue bukan cari duit kan. Terus gue monetize, dapat duit lumayan. Untuk waktu itu lumayan lah. Untuk gue lumayan, 10 juta, 15 juta, terus naik terus kan. 2019 kan, 2020 naik terus ini. 2021 gue siaran Piala Eropa di RCTI terakhir, kan COVID jadi diundur setahun kan. Habis itu gue pikir gue harus fokus ke YouTube. Oke. Jadi gue bilang selesai Piala Eropa, gue berhenti. Gue berhenti siaran match di TV. Jadi gue masih diminta tuh Trans bilang, coach ini ada friendly ini di summer pre-season. Nggak bisa. Habis itu RCTI minta lagi untuk Serie A. Nggak, kan gue bilang gue sudah pensiun. Di situ 2021 gue fokus ke YouTube. Oke. Gue fokus ke YouTube. Nah, nggak mungkin akun gue sendiri dong. Jadi gue harus meningkatkan engagement gue di mana-mana lah gue tampil. Disitulah pelan-pelan mulai serius. Nah, kalau lu mencoba, kan artinya ada akun yang sepi, ada walaupun 80% cukup bagus, tapi pasti ada yang sepi. Lama-lama yang sepi ini gue geser. Nah, undangan-undangan kayak begini itu mulai gue lakukan lagi. Karena 2 years ago there was a point too much. Undangnya terlalu banyak. Sampai karena gue nyetir sendiri, gue semua sendiri, jadi I cannot manage that. Padahal lu bisa afford manager ya? Gampang. 5 malah. Gampang. Jadi gue nggak bisa, nggak sanggup lah untuk terlalu banyak akun. Jadi sekarang gue atur. Sekarang gue masih siaran kemarin di Garuda TV, sekarang di sini. Tiap minggu pasti ada yang minta lah. Pasti ada. Nah, di situ. Coach, dengan kemunculannya seorang Coach Justin Laksana, ini kan membuka mata banyak penikmat sepak bola bahwa berkarir di sepak bola tuh nggak mesti jadi atletnya, jadi panditnya ya. Betul. Gitu ya. Maksudnya ngeliat lu kan sukses banget gitu. Padahal kan bisa dibilang lu kan adalah outlier di antara semua pandit-pandit sepak bola Indonesia. Gue netizen kayak lu. Iya nggak sih? Ya kan? Kita udah punya. Tapi punya sertifikat. Iya, maksud gue kita udah punya komentator sepak bola dari zaman tahun 90-an kali. Iya, betul. Tapi nggak ada yang kayak dia gitu. Iya, betul. Menurut lu, apa yang bisa membuat lu kayak gini, yang bisa ditiru oleh anak-anak muda yang pengen menjadi pandit sebagai karir? Gini, satu, lu harus percaya, lu harus punya mimpi. Kadang terutama orang miskin itu kadang takut untuk bermimpi. Mimpi aja takut. Enggak. Mau sekere apapun, lu harus berani bermimpi. Karena secara tidak langsung otak lu dipush untuk dimotivasi sendiri untuk meraih impian lu. Oke, ini psikologis itu lu berpikir positif atau negatif. Kalau lu berpikir negatif terus, lu playing victim, lu akan dapat yang negatif terus. Jadi lu jangan lihat social status lu mau miskin, mau tengah atau kaya, lu harus punya mimpi. Kalau lu kaya nggak punya mimpi pun, duit lu akan habis, lama-lama akan jeblok. Jadi mimpi itu pertama, oke? Kedua, lu harus melakukan sesuatu dari hati lu. Orang lihat, netizen itu lihat kapan gue capek, kapan gue kayak kemarin gue F1 tiba-tiba 10 menit terakhir gue ngantuk banget tuh. Gue udah nguap-nguap aja, Panjila tuh sempat nutup mata gue. But it happens karena itu beberapa kali terjadi bahwa gue mendadak ngantuk atau apa. Tapi kalau lu melakukan semua dari hati lu genuine, nggak lu bikin-bikin atau apa, people appreciate that. Originality berarti? Originality, genuine. Lu harus genuine, lu harus original, lu harus berani ngomong. Apakah gue memfitnah orang? Kan enggak. Apakah gue sebar hoax?
Nggak fitnah Arteta ya, coach? Enggak, itu fakta, itu bukan fitnah. Fakta lu keluar 1,2 M nggak juara-juara, itu fakta itu. Oke, nanti kita bahas. Ya kan, nggak, kenapa lu harus takut sekarang? Selama lu nggak fit, yang gue lakukan kan hanya memberi pendapat gue seperti semua netizen bisa lakukan. Iya. Jadi kenapa lu harus gue nggak boleh punya beda pendapat sama lu? Gue sih ngeliatnya lu nggak takut mengeluarkan unpopular opinion sih. Enggak, ini kenapa harus takut? Iya. Dan memang gue dari dulu anti mainstream. Bukan dibuat-buat, bukan untuk mendapatkan views. No, this is my real opinion. Jadi kalau gue melakukan memberikan penjelasan sesuatu, kalau gue nggak suka, ya gue nggak suka. Lu mau bully gue, lu mau ngapain gue tetap nggak suka, nggak akan berubah gitu loh. Oke. I don't care orang mau ngomong apa, itu hak lu kok. Iya. Masa gue nggak boleh beri pendapat gue hanya karena gue berbeda? Iya. Ternyata banyak yang appreciate begitu. Banyak yang appreciate, bertambahlah itu. Nah, brand, kalau lu owner sebuah brand, produk, apa yang lu lihat? Bukan hanya views. Kalau orang lihat hanya views itu bodoh. Karena zaman sekarang lu lihat views, lu lihat durasi. Average duration berapa? Ya. Gue kenal yang viewsnya 500.000 sejuta, average duration 40 detik. Oke. Gue punya mungkin sedikit 300-400, tapi average durasinya 10 menit. Jadi engagement gue tinggi. Ditambah semua omongan gue dipotong-potong masuk TikTok, masuk ini. Itu kan extra engagement buat brand. Iya. Iya kan? Nah, hal kayak gitu membuat ya gue nggak perlu manajer untuk cari brand. Wih, solid Coach, sih. background lu kan political science. Ya. Fokusnya, correct me if I'm wrong, tapi political communication? Enggak. International. International. Oke, political science. Somehow dengan cara lu berkomunikasi, melemparkan ide, lu tuh kayak terlahir untuk profesi ini nih, coach nih. Ya kan? Nah, kita ngomongin soal influence, ya kan? Lu tuh kan influential. Selain tadi paling mahal, paling influential. Ada nggak satu titik di mana kayak saking influentialnya lu itu sampai kayak bikin gonjang-ganjing di industri, atau bahkan ya paling contoh, lu kan sangat kritikal sama STY. Ada nggak satu titik di mana saking influentialnya itu mengganggu dinamik di ruang ganti, coach? Enggak sih. Kalau mengganggu di dinamik ruang ganti, tapi gue jadi omongan di dalam. Di pemain. Pemain tuh tahu gue semua. Bahkan yang karena ada yang nggak suka, ada yang suka, it's okay. Yang nggak suka siapa? Adalah. Susah. Yang gue kritik lah, yang sering gue kritik. But that's okay. Itu gue nggak permasalahkan mereka nggak suka sama gue. Tapi intinya gini, gue itu sampai sekarang nggak pernah merasa kalau gue punya influence besar. Kenapa gue nggak merasa begitu? Karena pada saat gue mengeluarkan statement pendapat dengan di belakang pemikiran gue punya influence besar, gue takutnya akan merubah pendapat gue. Jadi gue selalu merasa diri gue ini rakyat jelata, gue representasi dari banyak rakyat jelata untuk memberikan opini. Jadi I don't care influence-nya sebesar apapun. Dan kedua, gue tidak pernah jelekan STY ya. Give me satu video contoh di mana gue jelekan. Bahwa gue minta dia digantikan bukan jelekan. Kan ada dasarnya. Dasarnya apa ya? 6 kali main 6 poin. Nah, itulah karena gue lihat kalau mau cut ya sekarang. Ya dong, karena masih ada peluang. Masuklah Patrick 3 kali main 6 poin juga. Lolos ke putaran 4. Bahwa dalam jangka waktu dia naik turun, ya kan dia bukan tukang sulap. Bahwa apakah dia bisa membawa, ya nggak tahu juga. Tapi kalau orang bilang STY lebih bagus, yang gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Ini against netizen loh ini. Netizen, STY kan media darling ya. Netizen itu kan yang koar-koar banyak, tapi yang diem jauh lebih banyak. That's the truth. Yang diem itu jauh lebih banyak. Dan nanti waktu akan berbicara apakah gue bener atau enggak. Patokannya bukan lolos atau enggak ke Piala Dunia. Itu bukan patokan. Karena kalau kita nggak lolos pun kita harus move on dong.
Kita harus fokus untuk Piala Asia, next Piala Dunia, untuk pembinaan, untuk perbaikan liga dan lain-lain. Gitu. Jadi cuman kalau kita bicara satu STY, lawannya ini kan Kluivert, banyak lawannya. Jadi itulah kenapa gue bilang ya mereka akan sebenarnya nggak fair juga dibandingkan pelatih-pelatih Belanda sekarang. Karena ada technical advisor Jordi Cruijff, ada Simon Tamata, ada Van der Breggen, dan sementara Sintayong dengan asisten-asistennya nggak ada orang yang kenal. Jadi perbandingan nggak fair. Kalau mau perbandingin Sintayong itu mungkin dengan timnas ya. Nah sekarang berapa tahun Sintayong butuh untuk bisa bermain dengan bagus. Yang gue appreciate dengan Sintayong itu potong generasi. Kan itu butuh waktu juga. Kluivert baru 4-5 match baru dapat 2 match friendly loh. Kok udah ngomong out. Kan lucu gitu. Ini lo bias karena pernah tinggal di Belanda nggak? Mungkin. Mungkin. Karena gue besar di Belanda, asumsi gue nggak besar di Belanda. Sekarang kita lihat dalam sepak bola itu kan manusia, oke? Emosinya kadang nggak stabil, moodnya kadang naik turun, disiplinnya. Kalau lu keluar negeri, oke, lu ketemu orang Indonesia, kemungkinan besar lebih cocok daripada lu ketemu orang Zimbabwe. Ya dong. Kenapa cocok? Karena bahasa yang sama, karena budaya yang sama. Apakah orang Zimbabwe ini lebih jahat? Kan enggak. Mungkin orang Indonesianya lebih jahat daripada orang Zimbabwe ini. Tapi lu lebih cocok karena budaya dan bahasa. Sekarang sama. Mayoritas pemain starter kita kan orang Belanda. Orang Indonesia, bro. Orang Indonesia dengan darah Belanda. Ya, orang Indonesia dengan yang besar di Belanda, lahir di Belanda. Oke. Masuk pelatih yang punya bahasa dan budaya yang sama, yang komunikasi yang sama. Apakah pelatih ini lebih baik? Belum tentu. Gue nggak pernah bilang juga lebih baik Kluivert lebih baik daripada Sintayong, belum terbukti. Tapi yang jelas pelatih ini di samping budaya dan bahasa, dia bermain sesuai dengan sistem yang pemain diaspora ini sudah biasa bermain. Contoh tidak parkir base, contoh main 4 back. Kan baru diterapkan 4 back pas friendly kemarin. Nah itu yang gue kritik sebenarnya. Bukan karena Sintayong jelek atau enggak. Tapi dia menerapkan sebuah sistem yang menurut gue bertentangan dengan budaya pemain diaspora. Bahwa pemain diaspora berusaha untuk ngikutin, iya pasti, lu profesional kan. Tapi ya kalau lu nggak begitu nyaman kan nggak bisa maksimal. Lahirlah itu 6 pertandingan 6 poin. Itu sebenarnya alasannya. Bukan gue jelek-jelekin Sintayong. Nggak pernah gue lakukan itu. Ya, Coach. Karena udah kita ngebahas pemain diaspora. Menurut lu strategi yang dilakukan PSSI sekarang dengan menasionalisasi pemain-pemain diaspora keturunan luar, terutama dari Belanda, apakah itu strategi yang tepat daripada mencari bibit-bibit dari 285 juta? Nggak, sekarang kan gini. 5 tahun yang lalu pernah nggak kita bermimpi ada peluang untuk lolos Piala Dunia? Nggak ada. 5 tahun yang lalu peluang mimpi kita adalah juara AFF, juara SEA Games. Ya dong, kita harus realistis. Tiba-tiba datang, Sintayong datang, dapat 1-2 naturalisasi. Sintayong bilang, lu kalau kan dia dikasih target. Kalau lu mau gue lolos piala ini, lu harus kasih gue lebih banyak naturalisasi. Datanglah. Makanya U23 sekarang nggak fair dibandingkan U23-nya yang pra Olimpiade sampai putaran terakhir. Di situ ada Nathan, Justin, Marcelino, Rido kalau nggak salah, strike kualitasnya beda sama yang sekarang. U23 sekarang yang mayoritas main di Ligue 1. Oke. Jadi ini revolusinya sebenarnya dimulai dari Sintayong, which is good. Gue dukung, gue suka. Mulai karena Sintayong dikasih target yang berat kan, harus masuk sini. Oke, ini berjalan. Sementara habis itu diganti kan,
diganti ketuanya, naturalisasinya lebih banyak. Iya. Kalau gue lihat di youth mungkin dia lebih bagus STY ini. Tapi pada saat lu serious game masuk ke kualifikasi Piala Dunia, ya kembali lagi 6 poin 6 pertandingan dan lumayan terlalu bertahan. Ya, ini sekali lagi ini hak PSSI juga untuk mengganti. Yang tanggung kan PSSI bukan gue. Ya dong. Kalau kembali ke pertanyaan lu, artinya proyek ini kan proyek instan, Ya. jangka pendek, nggak bisa terus-terusan, oke? Artinya lu harus pikir midterm. Midtermnya apa? Perbaiki liga sehingga pada saat pemain dari proyek instan ini sudah mau pensiun, pemain liga udah siap. Oke, long termnya apa? Long termnya adalah investasi di pembinaan yang lo tadi sebut. Itu kan long term, 15 tahun, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ini harus diinvest juga. Kemarin gue setengah jam ngobrol dengan salah satu orang PSSI, orang penting di PSSI lah. Setengah jam. Kita murni bahas soal pembinaan. Nggak bahas sedikit bahas soal timnas U23, tapi apa yang harus dilakukan untuk pembinaan? Ya gue kasih pendapat gue. Sama kalau lu tanya gue di sini, ya gue kasih pendapat gue juga. Jadi ada short term, mid term, long term. Tapi harus diakui long termnya ini masih belum puas lah, harus diperbaiki pelan-pelan. Mid termnya itu sudah dilakukan pelan-pelan. Bicara soal pembinaan nih coach, kan berat ya kalau misalnya dari grassroots atau dari level liga itu semuanya harus jadi tanggung jawab negara, ya kan? Dan dari dulu selalu ada usaha untuk merangkul swasta juga gitu kan. Tapi swasta kan punya. Bukan tanggung jawab negara, tanggung jawab PSSI. Tanggung jawab PSSI, ya. Tapi kita juga kesulitan untuk merangkul swasta. Swasta kan punya apa namanya sense of business gitu ya. Dia ngerasa gue nyemplung di sini profitable apa enggak. Raffi Ahmad sendiri udah sempat bilang, project untuk bikin klub ini project buang-buang duit gitu kan. Kalau kayak gitu kan susah untuk mencari keyword sustainability tadi tuh coach ya. Itu kan masalahnya enggak juga. Apa yang mesti diberesin pertama kali untuk bisa narik? Oke. Kalau kita ingin memulai sesuatu, kita pasti punya role model. Contoh seperti apa sih? Bagaimana sih caranya membina sepak bola yang profitable? Ya kita tinggal ambil contoh aja. Paling enak kan contoh Belanda, kan udah punya hubungan bagus. Ya ambil contoh situ aja. Belanda itu 16 juta penduduk, 4 kali masuk final Piala Dunia, 3 cowok 1 cewek. Dengan 16 baru aja 17 juta. Itu kan artinya konsistensi. Iya kan? Nah lu harus lihat kok bisa mereka begitu. Jadi banyak sekali faktor yang bisa kita tiru untuk menerapkan di sini. Bukan kita nggak bisa, bukan masalah duit atau enggak, masalah niat. Nggak ada political will. Nggak ada political will. Nggak ada. Kan yang untuk bisa menjalankan ini kan bukan PSSI doang. Kan banyak stakeholder, banyak faktor yang harus mendukung. Kalau ada, udah dari kapan tahun kita sudah juara Piala Asia atau udah ikut Piala Dunia lah, nggak usah jauh-jauh, ikut aja. Niatnya itu gue lihat nggak ada. Tapi itu jadi bikin prioritas untuk masuk ke Piala Dunia jadi kayak proyek mercusuar aja dong coach jadinya kayak. Semoga diteruskan, semoga enggak. Maka dari itu salah satu kenapa gue dukung proyeknya Erick Thohir, bukan Erick Thohirnya, proyeknya Erick Thohir, karena di sana gue dibilang buzzer-buzzernya Erick Thohir. Enggak, kenapa gue dukung proyeknya Erick Thohir? Karena gue lihat ini udah mulai membangun fondasi. Agar kalau seandainya kita lolosnya beruntun. Jangan kayak China sekali lolos nyungsep habis itu, tapi lebih kayak Jepang, Korea, Australia. Jadi konsistensi, dan untuk bisa membuat proyek ini konsisten, lu butuh fondasi yang kuat. Nah, butuh fondasi yang kuat tidak dimulai dari filosofi tanamkan, bikin
pembinaan, bikin kompetisi usia dini mulai dari 6 tahun, dan dari SSB, dari Sabang sampai Merauke, dari bulan Agustus sampai bulan Mei, itu harus diterapkan. Nggak mungkin lu dalam serentak ya harus tahun depan harus ada bulan, enggak. Mulai dari kota dulu deh, 8 kota, kumpulin SSB, suruh Asprof bikin. Dari bulan Agustus sampai bulan Mei, main dimanapun, nggak perlu trofi-trofian, nggak perlu duit-duitan, kayak gitulah. Yang penting mereka tiap minggu bermain kan. Nah itu harus dimulai dulu. Dan gue melihat proyeknya Erick Thohir di samping timnas Piala Dunia juga ini, juga walaupun juga liga kan kita di bawah liga Kamboja itu kan memalukan. Oh iya. Iya. Akhirnya walaupun 11 pemain asing pun gue kritik juga itu PT LIB yang gue kritik. Iya. Lu 11 pemain asing yang kualitas so-so atau lu ambil 5 yang kualitasnya bagus. Mending 5 kualitas bagus dong. Iya. Caranya gimana? Ya lu tingkatkan aja standar kualitas minimal. Kalau lu mau main di Liga Indonesia minimal lu harus main di Liga 1 sampai 25 dunia 5 tahun. Contoh. Kalau lu dari negara ranknya 25 sampai 50 lah, lu harus main 6 tahun atau 3 tahun atau caps atau apa. Itu semua ada parameter. Bisa diterapkan lah. Standarnya terlalu rendah kalau gue bilang. Tapi untuk narik talent sebagus itu kan butuh. Nah, lu pikir lu hire 11 pemain luar nggak butuh duit? Iya kan? Nah, memang nggak semua klub bisa mungkin. Tapi minimal dari 5 lu punya 3 yang benar-benar berkualitas, 2 yang so-so kualitasnya. Dan 5 ini kan bukan kewajiban. Ini opsi. Kuota. Iya. Jadi lu nggak usah ambil 5, lu bisa ambil 3. Yang benar-benar berkualitas. Michael Essien gitu ya. Ya nggak juga sih. Essien cuy, di Eropa dia ngangkat Piala Champion, di sini motong rumput. Gitu. Fotonya kan viral. Kita mau kasih lihat sesuatu nih coach. Mumpung udah ngomongin kompetisi nih ya. Ini ada data tahun 2023-2024 nih coach ya. Top 5 league coach. Berdasarkan revenue. Itu kalau dilihat paling kiri tuh Liga Inggris jauh banget tuh ya. 7,3 billion total klub revenue-nya. Nomor 2-nya Jerman, Spain. Spain itu aja ada yang lucu juga nih coach. Jadi 48% dari revenue-nya di Spain itu disumbang dari 2 negara. Dari dua klub doang. Ya, Madrid gitu sama ya. itu. Terus Italia. Nah, ada momen coach di mana pas gue kecil itu Italia sama England tuh kayak par. Ini menurut lu apa yang 20 tahun kemudian bikin gap-nya jadi? Oh, alasannya gampang. Apa tuh? Tahun 90-an pemilik klub Serie A itu punya klub hanya untuk image, bukan untuk menyulap jadi industri. Jadi pada saat mereka dilanda krisis ekonomi di Eropa, nyungsep semua. Berlusconi gitu-gitu. Salah satu dari Moratti, Berlusconi, Parma, banyak klub nyungsep semua. Cuman image. Ya. Kalau lu orang sampai kayak di Amerika, lu orang kaya, lu harus punya klub bola. Kalau lu nggak punya klub bola, ya lu bukan orang kaya, lu nggak ngetop, nggak ada orang kenal lu. Jadi sebenarnya pada waktu itu mereka pada bakar duit juga? Bakar duit? Enggak. Mereka bakar duit, tapi tidak ada punya intensi untuk membuat industri ini jadi top kayak Inggris. Contoh, nggak ada yang punya, nyaris nggak ada yang punya stadion. Juve doang. Stadion itu kan revenue. Baru 2000-an kemarin kan baru punya Stadion Allianz. Ini sebuah contoh aja. Nah, sementara klub RT RW kayak Fulham di Inggris aja punya stadion sendiri gitu, ngerti nggak? Wrexham gitu. Iya, kemarin ada fans MU nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada aman-aman. Nah, kemarin MU lawan Grimsby, Divisi 4. Punya stadion sendiri tuh. Iya kan? Jadi di Inggris pun arahnya udah ke sana. Nah, Italia nggak, pas kena apa namanya krisis, wah nyungsep semua, pemainnya kabur. Pemainnya kabur, TV rights yang dijual keluar itu menurun. TV rights menurun, price rate-nya TV rights menurun, income-nya menurun. Income menurun, spending-nya menurun juga. Spending-nya menurun, kualitas liganya menurun. Itu vicious circle, susah keluarnya di Italia.
Yang selalu bisa dilakukan adalah scouting lu harus bagus. Iya. Baru lu bisa mendidik pemain, lu jual dapat income banyak. Kayak di Ajax contoh, kayak di Belanda. Tapi lihat aja pelatih Italia kayak Arisan digilir. Iya. Ya benar. Allegri dari Juve, Iya. dari Milan ke Juve juga pindah lagi. Kemana-mana itu udah. Iya. Iya kan? Apakah itu mengangkat kualitas liga? Ya enggak. Pasti ada yang tanya, wah Inter masuk final, betul. Kebetulan punya pelatih yang bagus, squadnya bagus, bisa. Tapi kan kebetulan bukan konsistensi. Iya. Kalau Inggris kan konsistensi. Barca Madrid itu konsisten. Tak tahu kenapa kontribusi Barca Madrid 48%. Karena hanya Barca Madrid yang boleh menego TV rights, yang lain itu dibagi rata semua, termasuk Atletico Madrid. Jadi pada saat Atletico Madrid juara, itu TV rights-nya, nilai TV rights-nya lebih rendah daripada Queen's Park Rangers yang pada saat itu tuh rank 20 di Inggris. Separah itu. Bahkan Madrid tuh first club yang tembus 1 billion revenue. Iya. Itu 3,7 tuh. Iya. 1 billionnya Madrid itu. Iya. 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 Bener. Iya. Panggilan buat kalian pebisnis cerdas, Paper.id menghadirkan event bisnis dan finance terbesar tahun ini, yaitu Paper Unfold, tanggal 15 Oktober 2025 di The Casablanca, Jakarta. Nah, mengusung tema Rooted in Legacy, Rising with Technology, kita di sini bisa sama-sama belajar kalau legacy bisnis itu bukan buat ditinggalin, tapi justru bisa diperkuat dan berevolusi dengan teknologi supaya bisa lebih relevan di masa depan. Nah, di sini kalian bisa ketemu dengan lebih dari 1.000 decision makers, business leaders, bahkan sampai menteri juga hadir bareng di sini ya. Berbagi insight dan membuka peluang kolaborasi sekaligus juga networking. Nah, dapetin tiketmu sekarang di paperunfold.id. Nah, buat kalian Discount Hunter khusus buat followers Big Alpha, nikmati diskon 30% dengan kode UNFOLDBA. UNFOLDBA buat 20 orang tercepat. Jangan sampai tinggalan ya. Oke. Coach, balik ke timnas sedikit tadi, gue sebelumnya penasaran. Mafia di sepak bola. Iya. Lo yang udah berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir. Iya. Selama ini kan gua dari orang luar melihatnya itu sebagai isu-isu aja. Berdasarkan pengalaman lu, ada nggak mafia di sepak bola Indonesia? Ada. Oke, cukup. How they work? Boleh tahu nggak how they work? Ya sebenarnya seperti di luar negeri sama aja. Kayak range match gitu ya. Ya. Siapa harus menang, kebobolan harus berapa gitu. Ya. Soalnya kan itu dulu isu yang paling kenceng ya dulu waktu gua itu yang kita Piala AFF lawan Malaysia, tau gak lo? Iya. Yang tiba-tiba kita kalah di final. Di final. Iya. Itu kan katanya kenceng banget, itu ada orderan. Jadi gini, di luar negeri itu kan banyak betting company Ya, sports yang betting. legal ya, legal. Di Indonesia kan nggak boleh, di Indonesia tapi di luar kan banyak yang legal. 11 dari 20 klub IPL itu sponsornya betting company, oke? Jadi ini industri yang make money, Iya. ya. Karena industri ini legal, mereka bekerja sama dengan Interpol. Oke. Caranya gimana? Simple. Jadi mereka punya algoritma di mana let's say match kalau seandainya Fulham melawan Sunderland, contoh. Fulham melawan Sunderland itu paling perputaran duitnya ya let's say 10 juta pounds. Oke. Di match itu. MU lawan City nanti ya MU average-nya big match itu let's say 50 juta pounds. Oke. Nah, Indonesia lawan Malaysia average-nya mungkin let's say 10 M, contoh. Jadi algoritma itu udah mengatur kira-kira begini. Nah, ini kewajiban dari betting company. Kalau seandainya ada yang melonjak, mereka harus lapor ke Interpol. Ada indikasi. Ada indikasi. Dimainin gitu. Ya, jadi setahun itu ada. Gue pernah baca riset, we talk about 10 years ago ya, 10 tahun yang lalu. Itu setahun itu average 400 game di Eropa yang ada indikasi Pengaturan skor. Jadi Bahkan itu, pemain juga involve ya. iya. Nah,
orang kita itu selalu, gue itu lucu, gue itu kan punya member ya di YouTube, Ya. Domba-domba itu ya. domba-domba yang berbayar, jadi yang bayar 50.000 member champion itu gue kumpulin di Discord. Enggak semua, 300-an sekarang ngumpul dari 1.000 lebih yang member, 2.000 lebih yang member champion doang yang bisa kumpul, oke? Nah ini kita bahas soal ini juga. Jadi ada tanya, ya klub Eropa gimana? Eropa itu utara, timur, barat, selatan itu beda. Beda budaya, beda cuaca, beda tingkat edukasi, beda semuanya. Jadi nggak bisa lo pukul. Nah kembali kalau lu bicara soal match fixing itu yang sering terjadi di Eropa Timur, di divisi 2 Eropa Timur, Eropa Utara sama Cyprus, Albania, divisi 2. Jadi jangan berpikir di Eropa itu semua ada match fixing, enggak. Kalau di papan atas enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena gaji pemain, wasit dan lain udah terlalu tinggi, enggak sanggup. Mereka incer yang divisi 2, divisi 2, divisi 3. Yang dari negara-negara lucu-lucu semua itu, ngerti nggak? Dan itu karena lebih rentan untuk itu bisa dimanfaatkan. Cyprus, Albania, Yunani. Prinsipnya sama ya kayak pejabat terus gajinya naik biar nggak korupsi. Gitu. Jadi match fixing itu ada, nggak hanya di Indonesia. Cuman sekarang kan gaya bermainnya seperti apa? Lumayan kasar. Gue pernah bicara dengan salah satu mantan pemain bola. Ya. Timnas. Namanya? Enggak sebut namanya. Dia pernah main di Malaysia. Oh, iya. Kecil sekali. Iya, mengerucut. Kecil kan? Dia bilang, apakah di Malaysia ada match fixing? Ada suap? Ada. Cuman mainnya nggak sekasar di Indonesia. Nggak sekasar di Indonesia. Berarti di Indonesia masih ada nih match fixing? Kayaknya ya. Kayaknya ada. Oke. Gue nggak terlalu terlibat di sepak bola Indonesia, tapi kan gue punya kanal, banyak kenalan di dunia itu. Informan lu? Ya banyak. Jadi mereka sering ngomong. Iya. Nah, coach, ini adalah satu fenomena yang gue observe juga sebagai penikmat timnas ya. Timnas kita tuh kan pernah menang lawan timnas Korea ya. Itu event apa ya, lupa gue tuh. AFF U23. Iya, di mana Evan Dimas tuh ngetai-taiin Hwan Hee-chan. Iya. Ya kan? Sekarang Hwan Hee-channya udah main di Premier League. Iya. Timnas yang pada waktu itu menang, malah pemain-pemainnya udah hilang semua kan? Iya. Menurut lu kenapa Indonesia itu relatif bagus di usia muda, tapi begitu naik ke level senior nggak sanggup compete? Enggak, gue nggak setuju. Karena ini pertanyaan yang sering gue dengar. Iya. Karena pertanyaan ini berlaku di seluruh dunia. Oke. Di Belanda yang main timnas U17, U19 banyak yang nggak lolos. Jadi memang di Ajax youth-nya 100 pemain Ajax hanya satu yang bisa lolos ke tim utama, mungkin 5 sampai 10 yang lolos ke sepak bola profesional di klub lain, sisanya nggak lolos. Jadi memang fenomena anak muda nggak bisa senior belum tentu bagus itu memang terjadi di mana-mana. Bahwa kita kebetulan menang lawan Korea itu lebih circumstances, hujan, becek, mereka nggak biasa. Terus untuk netizen IQ 78 jadi dijadikan parameter. Seolah-olah kita sekali menang bisa menang terus. Ya kita 20 kali menang main lawan Korea mungkin 3 kali menang, 4 kali seri, sisanya kalah. Iya. Ya memang kalah kualitas. Nah salah satu match yang menang ya itu. Itu sepak bola itu kan probabilitas, bukan fix matematika, bukan ilmu pasti. Mungkin ya kan. Kalau nggak Grisby nggak mungkin menang lawan MU dong. Tapi kayak iya dong. Masa tim divisi 4 yang value-nya cuma 3 juta. Satu tim bisa menang lawan Anthony aja 100 juta, Sancho aja 100 juta. Tumben dibelain. Tumben dibelain. Tumben belain MU. Enggak, bukan belain, emang tololnya. Enggak, ini kembali lagi ini probabilitas. Jadi itu udah proses seleksi alam aja. Seleksi alam. Jadi memang
di luar negeri itu terjadi, bukan di semua negara terjadi bahwa kalau lu youth ini harus bersaing untuk masuk ke tim. Karena youthnya kan jumlahnya banyak banget. Bahkan di youth lu dari U13 ke 15 itu ada yang mental masuk baru. Dari U10 ke 12 ada yang mental masuk baru, begini terus. Almarhum Haji Masaid, temen gue, setahun di Ajax, only 1 year, sama Aaron Winter. Oke. Di tim itu yang lolos Aaron Winter doang, yang jadi pro. Jadi bukan hanya di Indonesia, di mana-mana begitu. Jadi status wonderkid itu nggak bisa selamanya kita percaya ya? Nggak ada. Nah, apa yang membedakan wonderkid? Lebih ke internalnya apa eksternal yang membedakan wonderkid yang lolos sama yang tersisi itu? Semua, internal dan eksternal. Mentality. Ya, Wesley Sneijder pernah ditanya, lu nggak kehilangan masa muda lu, teman-teman lihat lu dugem lu. Dia bilang, gue umur 12, hidup gue fokus ke bola. Makanya pensiun langsung gendut kan. Karena Karena dia udah nggak punya kewajiban lagi, duit udah banyak, apa yang dicari ya? Trofi juga udah banyak. Apa yang gue cari, gue nikmati hidup sekarang. Iya. Jadi memang semua, dari orang tua, dari mental, dari apa. Kita punya banyak contoh di mana pemain bola top gagal, tapi juga banyak contoh di mana pemain top berhasil. Berhasilnya dari segala segi. Di lapangan berhasil, di luar berhasil dengan bisnisnya dan lain-lain. Banyak contoh. Tapi yang gagal banyak contoh juga. Jadi nggak bisa kita bilang, orang tua lu pengusaha punya 10 pabrik, nyokap lu lawyer hebat. Lu pikir anaknya jadi hebat? Ya belum tentu. Iya kan? Kalau lingkarannya ngawur kan bisa anaknya kecanduan narkoba lah, apalah. Kan bisa. Bukan jadi parameter, karena hidup ini bukan matematika. Probability tadi ya? Probability semua. Kembali lagi apa yang gue tadi sebut di awal taping ini. Kalau ditanya 5 tahun lu mau ngapain? Lu kira gue paranormal apa 5 tahun? Nggak bisa diprediksi 5 tahun mau ngapain. Emang lu tahu 5 tahun ke depan lu ngapain? Nggak tahu. Iya kan? Mungkin gue bro Tirta, gue itu dong mau kerja sama lu dong. Gue lagi jobless, nggak punya duit. Bisa aja terjadi. Anything can happen. Dalam sepak bola pun begitu. Speaking of gaji, boleh. Nah, ini tuh industri yang wage revenue rasionya tuh gokil banget ya coach ya. Jadi standarnya kalau UEFA bilangnya 70% beban gaji nggak boleh lebih ya, 70% dari revenue-nya. Tapi kalau kita lihat di sini coach ya, itu kan Ligue 1 tuh paling gede kayaknya ditarik sama PSG itu ya, gitu kan. Bundesliga ya tadi yang urutan nomor 2 gitu ya, itu justru relatif lebih kecil, itu karena mereka kayaknya lebih disiplin dalam cap rate ya gitu ya. Nah, ini kan dikeluhkan juga sama pemilik klub ya. Presiden Madrid pernah bilang gini, semakin agen minta pemainnya untuk gaji lebih gede, maka klub juga harus cari cara untuk cari revenue lebih banyak. Betul. Makanya more competitions nih sekarang. More competitions, tapi kemungkinan cederanya jadi lebih tinggi. Betul. Nih dynamicnya gimana? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Agen. Bukan. Siapa? Agen itu seorang pebisnis, entrepreneur. Tambah banyak dia bisa jual pemainnya, nilainya tambah tinggi, tambah banyak fee yang dia dapat. Enggak. UEFA yang salah. Pada saat UEFA bilang salary cap tidak boleh gaji lebih dari ini, tidak boleh itu, selesai ini semua, selesai semua. Tapi itu kan mafia juga di dalam itu UEFA itu. Sama semua UEFA, AFF, sama semua. Beneran sama semua. UEFA, AFF gitu. Itu kembali lagi kenapa UEFA tidak mau menerapkan itu. Oke? Karena mereka kalau dapat fee dari agennya, fee agen itu gila loh, jutaan euro. Bukan 100 ribu, 200 ribu, 100 ribu, 200 ribu aja udah gede. Jutaan sampai puluhan juta euro. Ada aliran uang itu? Oh iya, ya pasti ada lah. Dari agen ke asosiasi? Lu pikir itu orang bersih semua di UEFA? Gue gak tahu. Duit sih. Permainan agen itu luar biasa besarnya di dunia.
Sekarang kalau gue agen Eropa levelnya Jorge Mendes, Mino Raiola almarhum, ketemu orang UEFA, lu mau nerapkan salary cap, lu udah gila lu. Kalau lu nerapkan, lu artinya limit income kita. Lu butuh berapa sih? Rumah lu di mana sih? Anak lu sekolah di mana? Kan gitu. Bisa aja. Agen itu ada di sepak bola Indonesia nggak? Agen? Ada. Mainnya gitu juga nggak? Mungkin belum segitu ya. Uangnya nggak segede itu soalnya. Masih receh ya? Iya. Ya, gue nggak terlibat jadi gue nggak tahu. Tapi gue nggak heran kalau seperti itu juga. Nah, agen juga soal value pemain nih, coach ya. Agen kan pengen value pemainnya naik terus, ya kan. Tapi di sisi lain kita juga tahu ada jurnalis yang tapi kita lihatnya sebenarnya influencer juga. Misalnya kayak contoh Fabrizio Romano misalnya gitu. Itu kan yang paling didengar nih sekarang di dunia gitu. Menurut lu dia ada main juga nggak coach jurnalis-jurnalis kayak gitu untuk ngebentuk misalnya persepsi klub tentang value atau gaji pemain gitu? Gini, sekarang gue tanya sama lu. Fabrizio itu tukang sihir nggak? Hah? Tukang sihir bukan? Bukan kan? Paranormal nggak? Bukan. Enggak sih. Kok bisa dia dapat info-info A1 terus? Iya sih. Kalau gue dapat info A1 karena gue deket dengan beberapa orang PSSI. Hanya PSSI. Orang bilang, karena Justin deket bisa dapat linknya di corner. Kenapa Fabrizio bisa dapat info-info dari beberapa klub? Siapa yang ngasih? Orang-orang klub berarti ya? Lu tahu agen itu memanfaatkan media-media kayak Fabrizio untuk meraise up harganya pemain. Oh, ngepompa harganya. Mempompa harganya. Kayak pom-pom. Pemain A ditaksir sama klub A. Sulit nih Fabrizio. Ya ada klub B yang naksir pemain A. Ya. Seolah-olah jadi ada competition ya? Ya, seolah-olah pemain ini banyak yang mau padahal nggak ada yang mau. Iya. Dinaikkan harganya. Tapi dia bilangnya nggak dibayar, coach, bohong ya berarti. Tipu-tipu aja itu. Mungkin nggak dibayar sama klub duit. Tapi tiba-tiba ada Mercy depan rumah. Ada perks lah, ada perks. Iya. Kan nggak mungkin dia kayak gitu jadi Ada jurnalis doang kan. akses Iya. Dia udah bisa peluk-pelukan sama Speed dia. Listen, there is no free lunch di dunia sepak bola. Coach, gue penasaran sih, ini pertanyaan personal. Dari sekian banyak pelatih timnas, yang lu paling suka siapa? Gue nggak begitu ngikutin timnas dulu. Oh jadi lu baru dari Sintayong, Kluivert? Dari Milla. Oh Roger Milla. Luis Milla. Oh iya, Roger Milla. Roger Milla pemainnya. Luis Milla gitu. Oh oke. Berarti belum ada eranya Benny Dolo itu belum ya? Coach apa? Nggak, mungkin nonton tapi nggak bener-bener menilai atau mengikuti. Iya. Oke. Nah, tipikal coach kan lu pernah pengalaman jadi coach sendiri. Terus lu juga punya perhatian lebih lah ya ke gaya melatih manajer-manajer sepak bola di Eropa. Kita bisa bilang Pep itu on the side of yang spektrum yang paling teknikal gitu ya coach ya. Tapi di spektrum yang sebelah sananya mungkin ada Mourinho. Ancelotti atau Mourinho yang lebih ke personal approach gitu kan. Man management. Man management, betul. Technical man management. Nah, konflik manajemen itu kan sama harus bisa ditengahi sama pelatih juga. Menurut lu, what kind of coach yang paling cocok sebenarnya buat timnas sekarang? Dilihat dari sisi technical dan juga man manajemennya, itu punya karakter Di tengah. Jadi harus punya man management, tim pelatih yang bisa adaptasi dengan budaya Indonesia, sama tactical yang sesuai dengan kapasitas pemain kita. Pemain kita ini memang dari Eropa, tapi kan kualitasnya so-so. Kapten kita terbaik main di mana? Sassuolo. Tim paling benci dia. Nah, tim pemain kedua terbaik siapa? Tom Haye main di Persib. Pemain ketiga Verdong. mungkin Kelil. Verdong, Kelil. Lille. Apakah dia jadi starter? Belum tentu juga kan. Iya sih. Pemain keempat Kevin Dix, Gladbach. Kelima mungkin Orang Mangun, enggak. Audero Iya, atau Martin Paes, Cremonese sama Dallas United. Come on, level Eropanya kan so-so.
Ya kan? Sisanya kan main divisi 2, liga bawah. Ya kan? Jadi ya kualitas kita memang so-so. Makanya gue lucu kadang-kadang orang DM tanya, coach kita nggak punya gelandang kreatif, lu semua boleh ambil dari mana? Lu udah tahu kita punya keterbatasan dari kualitas pemain, tapi masih teriak-teriak lolos Piala Dunia gitu. Iya. Siapa yang nggak mau lolos Piala Dunia? Iya dong. Iya. Tapi kita harus realistis juga. Memang kualitas kita segini. Apa yang dilakukan Como coach di Nah, itu Italia keren. sana? Nah itu lu ngelihatnya gimana? Maksudnya ada peluang untuk bisa sinergi sama Perusahaan strategi perusahaan kita? Indonesia itu kan? Jarum. Jarum. Jadi Como itu yang dilakukan oleh Como, ya semuanya bagus, manajemen bagus, scouting bagus, pelatih bagus, semua bagus. Fabregas kan? Betul. Ya, Betul. ownernya punya duit. Sekarang tantangan Como adalah konsisten, ya kan? Ya. Nah, kenapa Fabregas bisa bagus? Dia happy karena dia didukung sama Mirwan. Ya. Ya, Mirwan itu kan karyawan. Hmm. Kalau Mirwan saat ini dipecat atau diganti bisa berubah lagi, ya kan? Jadi kebetulan sekarang momennya untuk Como itu lagi bagus semua, Ya. dan Como main bagus loh. Non Itali mainnya kalau gue bilang. Ya. Gue nonton Como berapa kali, ini Nico keren. Pas jago banget. Ini keren ini tim. Tapi kualitasnya kan so-so aja. Ya. Sehingga ya nggak selalu menang. Tapi gaya bermainnya itu keren. Enggak tipikal tim Italia. Nggak tipikal tim yang Italia. sangat defensif itu kan. Iya, iya. Sekarang Italia nggak defensif juga sih. Itu berarti bukti sahih bahwa klub sepak bola bisa survive itu bukan cuma teknis di lapangan tapi manajemennya juga. Ya. Ya. Contoh kembali lagi ke MU. Kenapa bisa berantakan gitu? Ya manajemennya bodoh. Bukan isu pelatih. Lu melihatnya MU itu. Enggak. Buktinya berganti-ganti pelatih nggak. Iya makanya maksud gua kan kalau pemilik dan ownernya kan ngeliat itu isu pelatih makanya ganti terus. Iya, Hasilnya jelek ganti pelatih, dan ganti sekarang, pelatih. Iya, jelek akan jelek terus. Makanya kita sebagai fans non MU happy aja. Nah, soal nih ini juga debat yang menarik nih coach ya, antara result dan Proses. entertainment. Ya. Seberapa besar menurut lu pentingnya a match itu entertaining? Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau lu punya ide nih, lu jadi FIFA nih misalnya ya. Terus lu punya kesempatan untuk kayak menghapus satu aturan yang bisa bikin sepak bola jadi more entertaining. Apa tuh coach? Karena kan sekarang offset Gue punya itu. Kalau gue itu, offset 2 mili. gue itu benci banget gua. Enggak, kalau gue lebih apa ya? Aturan mengganggu lu. Aturan sepak bola sekarang yang mengganggu lu. Mungkin kayak basket ya. Dalam arti lu nggak boleh kelamaan di itu kan. Kotak Oh, penalti. di ya. Ya, jadi lu Diwaktuin. Lu nggak boleh kelamaan di kotak penalti. Contoh kayak begitu. Oh. Atau di side sendiri di halaman Iya, house iya, sendiri iya, gitu. iya. Oh. Gitu. Jadi nge-push orang buat agresif. buat Nyerang nge-press, terus. nggak parkir bis. Itu yang gue benci, parkir bis itu. Berarti Jadi gue akan berpikir semua aturan agar orang nggak main parkir bis. Inter Milan 2010 lu benci banget dong. Gue benci yang namanya Mourinho. Karena orang selalu bertanya, main bagus kalah atau main jelek menang. Untuk gue ini 2 pertanyaan sangat tolong. Iya. Agree. Kenapa lu nggak tanya gue main bagus dan menang? Dia Belanda banget ya. Lu Belanda Iya dong. banget. Kenapa nggak main bagus dan menang? Kenapa main menang itu harus main jelek? Kan enggak. Emang ada zaman sekarang yang main bagus menang? Main bagus menang banyak dong. Gue tanya sama lu 10 tahun terakhir di level klub, di level Eropa, timnas, sebut berapa persen tim yang menang dan main jelek? Yang menang dan Kayaknya main nggak ada. jelek. Dikit lah yang benar-benar Dikit, memorable. rata-rata kan menang main bagus. Iya. Maksudnya orang nggak memorable kan? Yang kayak Inter Inter 2010. Inter 2010 kan udah nggak ada lagi kayak begitu. Tapi Inter 2010 waktu Munchen kan? Iya. Bagus mainnya. Di finalnya doang. Di finalnya. Semifinalnya. Iya. lu Schneider lihat. harusnya itu jadi Ballon d'Or itu. Iya. Iya. Finalnya lawan Barca, lihat sendiri. Semifinalnya kayak apa itu? Iya. Yang di New Camp. Iya, Iya. betul. Jadi rata-rata itu bagus.
Jadi nggak bisa dijaring sama kayak Indonesia menang lawan Korea, seolah-olah lawan Korea harus menang terus. Ya enggak lah. Itu kan kebetulan aja kita pernah menang. Berarti lu nggak setuju tuh yang bilang bahwa offense wins you the game, defense wins you the title. Enggak. Even di dalam konteks kompetisi, liga. Enggak. Gue lebih setuju kalau lu pegang bola lu nggak bakal kebobolan. Pep banget dong. Iya. Nah, Pep belajar dari siapa? Cruyff. Cruyff dari mana? Iya. Nah, banyak kan orang berargumen coach, Pep itu merusak sepak bola kan. Maksudnya dengan yang winger dulu. Itu orang tolol aja nggak ngerti bola. IQ-nya nggak nyampe gitu loh. Ball playing goalkeeper. Iya, ball playing goalkeeper. Winger yang harus main bertiga gitu loh. Kalau lu ngikutin sepak bola bener-bener bukan ngikutin hasil, bukan ngikutin trofi dari Wikipedia, lu ngikutin sepak bola, playing goalkeeper itu sudah diterapkan oleh Johan Cruyff di Ajax waktu dia ngelatih Ajax, nama yang kipernya Stanley Menzo. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Bukan hal yang baru. Dulu namanya vliegende keeper dalam bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya flying keeper, kiper yang ikut bermain, ikut maju ke depan. Udah lama. Cuman di rebirth oleh Pep gitu. Iya. Pep itu bilang sebelum gue kenal Cruyff, gue nggak tahu sepak bola, untuk gue ya nendang bola aja. Setelah gue kenal Cruyff, baru gue tahu sepak bola itu apa. Tapi Indonesia nggak mengadop itu ya, kayaknya Ya timnas. kan tadi capability-nya. Oh iya, yang nggak ada orangnya. Lu juga main ya. di Eropa level berapa, ya kan? Gitu. Ya. Itu pun di Eropa level berapa masih lebih bagus daripada pemain timnas yang di Liga 1. Iya. Ya karena ya realitanya, datanya adalah pada saat timnas diisi oleh pemain Liga 1, fokus kita ke AFF yang nggak juara juga. Dan SEA Games. Iya. Kita ambil yang Eropa tier 3-4, kita masih bisa bermimpi untuk lolos Piala Dunia. Ya. Gue punya pertanyaan terakhir. Misal lu sekarang jadi ketua PSSI coach, lu dikasih unlimited. Nggak akan terjadi, oke. Iya, makanya kan berandai-andai nih. Yeah. Lu jadi ketua PSSI, lu dikasih unlimited resources, ya kan? Lu ada nggak satu keputusan lu yang mungkin sifatnya sistemik gitu ya, yang bisa mengubah industri sepak bola Indonesia? Bisa. Apa? Gue wajibkan semua SSB gabung di Asprof. Dan dari Sabang sampai Merauke ada kompetisi umur 6 sampai 17 tahun dari bulan Agustus sampai bulan Mei. Itu yang gue wajibkan. Fondasinya itu ya? Ya. Itu fondasinya. Kalau itu bisa kita terapkan 10 tahun, sehingga pemain-pemain ini dengan gampang diambil oleh klub-klub ini. Sama pemain luar cuma 3. Boleh 5 beli, yang main 3. Nggak sekarang 11 yang main 7. Nggak make sense untuk gue. Ya udahlah, kita kampanyein aja. Iya, gimana? Coach, Kita kampanyein aja. pertanyaan terakhir dari gua mengumpulkan beberapa kosakata yang keluar dari mulut lu yang menurut gua aneh dan gua butuh penjelasannya. Followers kita nih kayaknya belum tahu. Nggak semua harus dijelaskan kan dalam hidup ini. Iya, ini tapi ada beberapa yang menurut gua lucu banget. Jangan kardus, itu artinya apa? Kardus itu orang yang apa ya? Yang ngerti bola cuman dari skor. Yang Wikipedia. maunya menang aja. Itu jangan kardus. Kardus. Oke. Seperti kapas basah. Kapas basah. Ini gua ambil dari artikel SWOT tentang lu. Seperti kapas basah istilah lu. Nggak tahu gue, nggak Nggak pernah. pernah. Gue nggak pernah keluarkan. Nguber pantat. Dan nguber pantat itu kalau pemain nguber bola lah. Jadi defender mau coba nguber bola kan yang jalan itu bola. Iya, jangan nguber pantatnya gitu. Iya. Jangan crossing. Iya. Lu nggak suka banget kayaknya main dari flanknya. Bukan nggak suka, jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu oke. banyak. Ya, ini yang terakhir domba-domba gue. Domba itu followers. Oh, oke. Ya, Followers oke. yang ya lumayan smart lah. Ya, ini lah. Sedikit smart. Nah, ini celatukan-celatukan yang udah dia keluar sering di YouTube-nya ya. Jadi gue butuh klarifikasi itu artinya apa. Udah. Gitu aja, Coach. Ada reaction nggak kita? Ada. Nah, Ini reaction followers dulu. terakhir ada beberapa pertanyaan, Coach. Kita nanya dari followers kita.
Ini kan tadi udah. Ini udah nih penyebab kegagalan U23 yang dulu lolos sekarang nggak lolos. Tadi udah jawab. Ini pertanyaan iseng nih coach. Apakah punya HP 2 lebih baik coach ketimbang peringkat Indonesia? Maksudnya? Ya waktu itu udah ada yang itu dia. Next aja. Next. Lo nggak tahu nih. Enggak, ini mau gue jawab. Oh, mau jawab. Oke. Takutnya ngambek dia. Jadi gini, banyak orang nggak tahu kenapa 2 HP, istilah 2 HP itu lebih penting. Iya. Jadi lu bilang daripada Arsenal atau siapa juara, Chelsea juara, mending lu punya 2 HP. Tujuannya adalah kalau lu punya 2 HP artinya lu punya duit kan. Iya. Jadi lu mending fokus ke kehidupan nyata lu. Oh. Daripada cuma Chelsea juara. Emang lu makan gratis kalau Chelsea juara? Oh itu maksudnya. Itu maksudnya. Oke. Tapi kalau dalam konteks ini ketimbang peringkat Indonesia, gue nggak begitu peduli dengan peringkat sih. Yang gue mau adalah karena peringkat itu cuman bonus lah. Yang gue peduli adalah Indonesia bermain bagus. Dan aneh ya, peringkat itu kan diselebrate oleh PSSI ya. Setiap naik satu peringkat bikin postingan Instagram. Seolah-olah itu sesuatu. Peringkat itu berpengaruh sih untuk di beberapa negara boleh main di itu kalau peringkatnya di bawah 100. Contoh kayak gitu. Tapi nggak begitu signifikan. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi. Karena pada saat lu bermain konsisten dengan sistem baru, filosofi bagus, peringkat itu akan naik sendiri. Jadi ini pertanyaan agak salah, tapi ya pasti bukan domba ini. Asli ini bukan domba nih. Oke. Setuju. Nah, Waduh. Kalau lu nongkrong terus temen lu ngomong, oh pernah nonton nggak match bola kemarin apa? Stop temenan sama dia. Karena, tapi kan saya hobi bola bang, saya hobi bola. Bola itu apa sih sebenarnya? Coba lu pikir deh. Bola itu adalah format lain dari Colosseum zaman Roma. Ketika orang miskin disuruh datang untuk nontonin, begituan lewat TV kecilnya. Oh ya seneng ya. Biar mereka nggak pernah pikir oh Fiat itu scam. Mereka nggak pernah pikir oh bola ya seru ya, si ini menangnya 3-4 ya, oh yang ini 1-0 ya, 2-1 ya. Gue itu komen di sini. Oh. Ya. Apa komentar lu? Gue nggak tahu video ini. Kalau nggak salah dia pernah keluarkan statement, jangan kira-kira ya, jangan main bola karena lu nggak bikin lu pinter atau bola tolol kayak gitu lah. Gue komen dan banyak yang likes. Jadi komen ini anak ingusan lagi yang datang yang keluarin. This guy ini kan ingusan nih, baru mau 25 tahun, bahwa dia punya duit banyak bukan berarti lu bisa ngomong seenaknya. Ngomong seenaknya boleh, tapi harus ada dasarnya. Dia punya duit, mungkin IQ-nya 4 kali di atas IQ gue. Satu hal, dia nggak punya pengalaman hidup. Bener tuh. Valid itu. Nggak bisa dia beli. Dan kelihatan banget dari omongannya ini anak ingusan, nggak punya pengalaman hidup. Makanya dia keluarkan statement kayak begini. Jadi kalau lu nggak setuju sepak bola adalah bentuk lain dari Colosseum? Dipikir semua orang itu jadi robot, tujuannya hanya cari duit. Dia nggak pernah bahas sisi itu. Yang dia bahas kan lu harus main kripto, duit banyak atau apa. Kripto itu kalau nggak salah zero sum game. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Nah, bahwa dia sukses di kripto hebat. I respect you for that. Di usia gini lu bisa jadi triliuner mungkin, yang orang bilang duitnya udah triliuner. It's okay, nggak ada masalah. Tapi nanti he will face the truth tentang kehidupan di dunia nyata. Berarti cuma butuh waktu nih coach dia. Butuh waktu he will suffer. Walaupun duit lo banyak. Dipikir semua bisa dibeli dengan duit. Ya mungkin di dunia dia begitu ya. Tapi lu akan menghadapi realita bahwa banyak hal yang lu nggak bisa beli. Ini pelajaran bagus juga sih buat yang muda-muda. Yuk, next satu lagi. Apa tuh? Dari League On. Dari League On. Nabil Hussein akui sulit cari untung di sepak bola Indonesia meski konsisten. Borneo FC masih buntung. Gue deket sama Nabil. Jadi berapa tahun yang lalu Nabil pernah bilang ke gue, coach, gue itu di Borneo FC itu punya salary cap. Jadi dia nggak mau bayar pemain jor-joran kayak klub-klub lain. Makanya Borneo ya. Dan gue bilang Borneo klub sehat, sudah terbukti kan. Walaupun nggak pernah juara, tapi sehat, dia maintain, dia punya bangun ekosistem yang sehat, banyak keluarga yang makan dari dia, hidup dari dia, dan gajinya nggak telat. Emang harus juara kan? Enggak.
Penting hidup sehat ya. Yang penting hidup sehat dulu. Sorry, klub lokal sekarang masih menerima APBD nggak? Dulu kan Nggak. Hidupnya dari APBD. Divisi 4 APBD. Oh iya. Karena divisi 4 itu amatir. Sekarang udah Yang nggak pro lagi ya? nggak boleh. Jadi Nabil bener, gue setuju banget sama Nabil. Yang penting lu bangun ekosistem, bikin klub lu, industri lu sehat dulu. Jadi kayak startup nih. Iya, baru pelan-pelan lu tingkatkan salary cap lu. Kalau salary cap udah bisa bersaing sama yang lain, baru lu incer juara. Dan itu butuh waktu. I agree. Jadi bikin klub sepak bola itu kayak startup harusnya coach. Bakar duit dulu di awal, Iya. sampai sustain, baru nyari profitability. Ya. Oke. Bisnis bola itu aneh. Heeh. Chelsea itu setelah 10 tahun bakar duit, baru dapat profit tuh cuma 15 juta misalnya. Era Abramovich. Ya. 10 years mereka bakar duit. Kenapa? Karena bisnis bola itu bukan dari perusahaan. Kalau lu melihat bisnis sepak bola di luar ya, kayak perusahaan lu loss. Namanya perusahaan minimal lu dapat 20%. Sepak bola nggak ada itu. Pertanyaan kedua kan, lu kenapa orang berlomba-lomba mau beli klub bola yang bilioner di area Amerika? Karena yang dilihat itu value-nya. Jadi lu hari ini beli 10 juta, 5 tahun ke depan bisa 200 juta. Karena value-nya. Nah, bagaimana meningkatkan value dengan prestasi, performance? Karena pada saat lu prestasi, income lu lebih banyak, pendukung lu lebih banyak, engagement lu meningkat. Itu yang dilakukan Ryan Reynolds dengan Wrexham ya. Iya. Dengan David Beckham di Ya. Inter Miami Ya, gitu ya. dengan Beckham masih main di MLS divisi utama, Ryan sama divisi berapa? Apakah berhasil? Kita nggak tahu juga. Tapi mengarahnya ke sana. Oke. Terima kasih coach. Seru banget coach. Membuka wawasan gue tentang sepak bola Indonesia. Jadi pertanyaan gue, kalian kan dari tadi nanya sama gue. Iya. Sekarang gue kembali tanya Waduh, satu aja. waduh. Satu aja. Layak nggak gue dibilang pandit termahal? Layak sih. Gua nggak melihat ada di luar sana yang overallnya kayak lu sih coach. Yang punya gravity kayak lu sih gue nggak betul. punya. Nggak, combination dari experience, technical experience gitu ya. Ceplos-ceplos. Iya. Kontroversi. Iya, kontroversi. Business acumen. Benar. Iya. Orang kan hanya melihat, maksud gue gini, kalau kita dulu nonton di Liga Italia di RCTI ya zaman kita Iya, kecil, bungkus itu. itu kan kata-katanya itu masih yang, ayo bola menyusur tanah, ngerti Iya, kan sih? iya. Itu kan nggak apa ya, maksud gue sangat bahasa radio gitu. Orang-orang yang dulu berkomentar sepak bola di radio dibawa ke TV. Karena kan waktu kita di radio itu nggak ada gambaran visual, makanya dikasih kata-kata bola menyusur tanah gitu. Iya. Nah orang tuh nggak beradaptasi dengan Iya, dengan benar. sepak bola masuk ke TV gitu. Sepak bola itu shifting. Betul. Iya. Bisnis sepak bola itu shifting juga. Betul. I think coach itu betting his personality sih. Betting on his personality. Betting on his personality. Jadi dia mungkin satu dari cuman segelintir orang yang bisa convert kontroversi jadi loyalty. Dan jadi duit. Jadi duit gitu. Maksud gue kayak semua orang pengen bikin kontroversi tapi yang bisa monetize itu Iya. sustainably. Dan it takes guts sih menurut gua. Mungkin ada beberapa pandit di luar sana yang nggak seberani lu gitu. Iya. Ya kan? Betul. Mungkin takut kena Takut dibully. takut kena Iya. backlash, Iya. takut kena pressures dari federasi ya. Iya. Siapa tahu, ya kan? Ya. Turning Oh. haters. Nah, oke, thank you ya coach atas Thank you. waktunya. Thank you, thank You're you. very Seru. generous of your time. Thank you. Thank you. Siap. Channel OWKM. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan jangan lupa jadi dombanya Coach Justin. Bye bye. Bye.